pagi anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana semua? Baik ya. Oke, sebelum memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu mohon salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, kalian sudah datang di tempat ini untuk kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Sebelum itu kita akan ada perkenalan dulu. Mungkin kalian memang satu kelas 8 ya, tapi kalian beda-beda kelas. Ada yang kelas A, ada yang kelas B, dan ada yang kelas C. Kita akan perkenalan dulu. Boleh nanti sebut namanya dari sebelah sini, silakan. Baik, setidaknya kalian ingat kembali, kalian bisa tidak canggung lagi untuk kita akan berdinamika di dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita akan mengadakan namanya ice breaking dulu untuk penyegaran, biar kita lebih semangat lagi untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, oke? Nah, kita akan berdiri, kita akan bernyanyi dan bergoyang bersama. Selamat berdiri semua ya. Baik, kita akan ice breaking di mana ada tulisan. Nah, silahkan nanti dilihat. Ada yang namanya watermelon, papaya, banana, dan orange juice. Watermelon itu nanti dinyanyikan 2 kali, papaya 2 kali, banana itu 4 kali, dan orange juice itu 2 kali. Nah, ada gerakannya juga. Nah, ibu kasih contohnya dulu ya. Oke, gini. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Oke? Oh ya? Oke, kita coba dulu semuanya ya. Kita coba semuanya dulu. Kita ice breaking. Oke, siap? 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 Oke, kita ice breaking dulu. Oke, 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Oke, baik. Nah, sekarang ibu mau membagi tugas nih. Yang bagian watermelon sebelah sana ya, 3 orang. Lalu papaya 4 orang belakang. Lalu banana 3 orang, cowok-cowok, dan orange juice-nya kalian berdua. Oke, siap? Siap ya? Oke, kita mulai. Ice breaking-nya 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Lagi. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Semua. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana,
pelayanan itu adalah kesepakatan kita untuk menaati peraturan yang kita buat. Jadi kalian nanti membuat suatu peraturan, 3 saja peraturan akan kalian buat dan akan kalian patuhi bersama selama bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, kira-kira ada nggak yang mau mengajukan kira-kira apa nih kontrak pelayanan yang pertama kali? Oke, Isya. Harus fokus. Oke, setuju ya? Harus fokus ya? Oke, setuju? Oke, baik. Selanjutnya yang nomor 2 ada? Ya. Boleh bertanya. Nah, baik. Jadi kalian jika ada yang kurang paham, nanti kalian boleh bertanya kepada ibu. Oke, setuju? Oke, baik. Yang terakhir, yang nomor 3 ada? Oke, apa yang baik, tidak boleh bermain HP pada saat ibu menjelaskan. Nanti ada saatnya kalian akan menggunakan HP tersebut ya. Tapi untuk sekarang jangan dulu, baik. Nah, selanjutnya ibu akan memberitahukan peran kita masing-masing. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada peran yang namanya pimpinan kelompok dan ada yang namanya anggota kelompok. Nah, kalau anggota kelompok itu kalian semua. Jadi yang menjadi pemimpin di dalam kelompoknya adalah ibu, gitu ya. Nah, nanti juga akan ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok kalian akan berdinamika. Ibu akan membaginya sebaris-baris kayak gini aja ya. Jadi ini adalah yang baris nomor 1. Ini adalah yang nomor 2. Kelompok 1 kalian akan berdiskusi bersama. Nanti akan ada pengerjaan RKPD. Jadi ini adalah kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Oke ya. Nah, baik. Selanjutnya sebelum ibu ke tema kita, ada gambar seperti ini. Oke, coba kalian pernah tidak mengalami hal ini? Nah, tidak mengerjakan PR. Jadi kalian membuat PR di sekolah, pernah nggak? Nah ya, oke lanjut. Nah, ini orang ngapain ini? Orang tidur di sekolah, pernah nggak? Pernah. Nah, ini yang terakhir. Nih, deadline tugasnya menumpuk, lupa kalau ada prakarya, ada tugas, ada ulangan bahasa Indonesia, ada tugas yang harus dibawa. Jadi deadline-nya menumpuk nih. Pernah nggak mengalami itu? Pernah. Jadi kalian mengalami apa ini? Coba apa ini? Apa? Pusing, gitu ya. Ya. Jadi mengalami kepusingan akan mengalami seperti ini, tidak mengerjakan PR, tidur di kelas, dan lain tugasnya juga menumpuk. Nah, oleh sebab itu ibu pada hari ini mengambil tema bimbingan kelompok, yaitu ini terampil membuat jadwal kegiatan harian dengan metode experiential learning, yaitu dengan pengalaman karya dengan teknik diskusi kelompok. Nah, selanjutnya ada yang namanya tujuan. Jadi goal kita itu apa? Goal kita itu adalah peserta didik atau konseling mampu mengatur kegiatan sehari-hari serta waktu belajarnya dengan baik. Nah, ada juga tujuan khususnya, ada 3 poin, yaitu yang pertama intinya itu dapat mengklasifikasikan 3 kegiatan sehari-hari. Poin yang kedua itu dapat
menjelaskan kembali cara mengatur waktu belajar yang baik. Dan yang nomor 3 itu dapat menyusun jadwal kegiatan sehari-hari sesuai dengan prioritasnya. Jadi nanti akan ada puncaknya, yaitu kalian akan membuat jadwal kegiatan harian. Oke. Nah, hai hebat semangat mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, semangat ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari awal, apakah ada yang ragu akan kesepakatan kelompok kita atau ada yang belum paham dengan kelompoknya? Sudah paham semua ya? Oke, are you ready? Yes. Oke, kita akan menyimak materinya. Kita akan membahas satu persatu. Silakan kalian perhatikan. Nanti akan ada diskusi kelompok tentang LKPD di dalam materi ini. Silakan kalian perhatikan ya. Baik. Nah, A. Mengatur kegiatan sehari-hari. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan ada tujuannya. Nah, ini pada hakikatnya kegiatan anak-anak itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan rumah, kegiatan sekolah, dan kegiatan sosial. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira kegiatan rumah ini contohnya apa? Ada yang tahu? Oke, baik. Menyapu, cuci piring. Oke, baik. Cerein rajin ya, berarti ya. Oke, ya. Poin kedua itu kegiatan sekolah. Ada yang mau mencoba? Ya. Oke, bisa belajar, bisa diskusi kelompok, atau bisa membaca buku-buku di perpustakaan. Oke, baik. Nah, yang nomor 3 ini kegiatan sosial, ada yang tahu? Oke, siapa? Oke, bisa bermain kepada teman, bermain game, atau bergotong royong. Oke, baik. Ibu tampung dulu ya. Jadi kita coba bahas satu persatu. Nah, kegiatan rumah. Tolong bisa dibacakan Tiara kegiatan rumah. Oke, baik. Berarti benar ya tadi pernyataan dari teman kalian itu ada termasuk ada membersihkan tempat tidur atau menyapu, membersihkan tempat tidurnya, membantu ibu memasak, bisa jadi. Oke, baik. Selanjutnya itu kegiatan sekolah, bisa dibacakan Riu. Oke, baik. Berarti benar ya, kegiatan sekolah itu tidak hanya belajar, ternyata ada juga di sini kegiatan ekstrakurikuler. Kalian ikut ekstrakurikuler yang wajib ikut? Apa itu yang wajib? Yes, pramuka. Jadi ada kegiatan intrakurikuler dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Baik. Di poin yang ketiga, kegiatan sosial, bisa dibacakan Jansen. Nah, oke. Ya betul. Jadi kegiatan sosial itu juga tadi ada diterangkan juga bergotong royong. Betul ya, bergotong royong itu juga termasuk kegiatan sosial. Bergaul dengan teman-teman
teman-teman, bergaul teman-teman bisa dengan kayak kalian seperti ini. Jadi ada kalanya kalian juga bermain game bersama teman-teman juga. Baik. Nah ini adalah contoh kegiatan sehari-hari dari jam 4 dari jam 4 pagi ini adalah bangun paginya sampai tidur malam. Nah, ini adalah contoh kegiatannya. Kalian nanti akan membuat jadwal juga seperti ini. Ini contohnya. Baik. Nah, di poin B mengatur waktu belajar. Nah, kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Jadi seseorang yang kira-kira malas untuk belajar itu juga ada beberapa faktor yang mendukungnya. Bisa jadi orang itu kenapa sih malas? Bisa jadi dia malas itu karena tidak terbiasa belajar di dalam kesehariannya, jadi frekuensinya tidak tetap gitu ya. Ada juga yang kenapa sih ada yang malas? Ini faktor pendukungnya juga. Jadi ada udaranya mungkin panas, itu akan mengganggu konsentrasi di dalam belajar juga. Ada juga yang terlalu bising atau suasana hatinya yang tidak tenang, atau mungkin lebih ke galaunya mungkin ya. Kalau kalian kan banyak galaunya. Nah, ini contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik ada 3. Yang pertama bisa dibacakan Ania. Oke, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Yang kedua bisa dibacakan Kezia. Oke. Dan yang ketiga itu bisa dibacakan Bastian Andes. Ini yang ketiga. Oke, seusai makan malam sekitar jam 7 sampai jam 8. Ini kenapa subuh? Ini kalau subuh itu kan otak kita itu masih fresh ya, jadi kita bisa belajar dengan lebih giat lagi di waktu subuh. Selesai tidur siang dan selesai makan malam. Jadi selesai makan malam usahakan kalian ada waktu untuk belajar minimal 1 jam saja, udah lumayan kok. Oke, baik. Nah, ini ada kiat-kiat mengatur waktu menurut para ahli. Ada beberapa poin, nanti silakan kalian simak. Ini yang pertama itu tetapkan prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Dan yang kelima itu jangan menunda-nunda pekerjaan. Nanti jadinya menumpuk, deadline-nya banyak, semakin banyak. Nanti kalian bingung akan mengerjakan yang mana. Oke, baik. Nah, itu adalah materi kita pada bimbingan kelompok hari ini. Aturlah waktumu agar masa depanmu lebih terang. Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita
Lanjut ke tahap yang selanjutnya. Ada yang masih bingung? Tidak? Tidak ya? Kita lanjut. Nah, akan ada video. Silakan kalian perhatikan. Ibu nanti akan bertanya kepada kalian tentang apa isi videonya. Jadi silakan kalian simak. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 360.000 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti jika tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga ngobrol, melihat status teman di sosmed, menonton juga di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengajak beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga, banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, jadi pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera. Gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk melayani masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya kalian sudah menonton video pendek dari Ibu nih. Ibu pengen tahu kira-kira apa sih makna dari video yang sudah kalian tonton tersebut? Ada yang tahu? Oh, baik ya, silakan. Oke, bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian mempunyai waktu yang sama 24 jam setiap orang, tergantung kalian masing-masing. Mau membagi waktu itu secara efektif atau membuang waktu itu secara sia-sia. Tuh ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian yang namanya LKPD. Silahkan kalian berdiri
dalam kelompok kalian akan menuliskan kembali semua materi yang ada di slide tadi ya materi. Jadi kalian silakan membuka, silakan berdiskusi di dalam kelompok. Nanti akan ada perwakilan di dalam kelompok untuk mempresentasinya. Baik, silakan merapat. Silakan merapat. Yuk merapat. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan.
Baik, sudah selesai? Oh ya, belum. Ibu kasih waktu lagi 2 menit. Oke, sudah semuanya? Oke, silahkan ke tempat duduk masing-masing. Baik, nah, kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya? Ada satu perwakilan yang akan membacakan hasil dari diskusi kalian ya. Dari kelompok 1 yang akan membacakan, silakan berdiri. Oke. Pertanyaannya, nomor 1, apa sajakah hakikatnya kegiatan anak-anak? Jawabannya, 1. Kegiatan rumah, yang kedua kegiatan sekolah, dan yang ketiga adalah kegiatan sosial. Nomor 2, kapan waktu yang baik untuk belajar? Usai tidur siang sekitar jam 4 sore atau pukul 16.00 hingga jam 5 sore atau pukul 17.00. Yang kedua, seusai subuh sekitar jam 4:30 atau 4:30 sampai setengah 6 atau pukul 05.30. Yang ketiga, selesai makan malam sekitar jam 7 malam atau 19.00 sampai jam 8 malam atau pukul 20.00. Yang ketiga, bagaimana kiat-kiat mengatur waktu yang diberi oleh TNI Syaistu? Yang pertama, tetapkan prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Yang ketiga, jangan membuang-buang waktu. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Yang kelima, jangan menunda-nunda. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada anak-anak. Sangat bagus sekali ya. Baik, di kelompok 2, Ibu mau ada? Oke, Tiara, silakan. Kegiatan rumah, 2 kegiatan sekolah, 3 kegiatan sosial. 2. Kapan waktu yang baik untuk belajar? Setelah tidur siang, sekitar pukul 4 sampai pukul 5 sore. 2. Selesai subuh pukul setengah 5 sampai setengah 6. 3. Setelah makan malam sekitar pukul 7 sampai 8 malam. 3. Bagaimana kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh para ahli? Yang pertama, tetapkan prioritas. Jangan menunda-nunda. Yang ketiga, luangkan waktu untuk refreshing. Yang keempat, luangkan waktu untuk membiasakan diri. Dan yang kelima, jangan membebankan diri. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Tiara. Jadi kalian sudah paham akan materi yang Ibu berikan tadi. Oke, selanjutnya adalah puncaknya nih. Jadi selanjutnya kalian akan membuat jadwal kegiatan kalian. Jadi kalian silakan nanti membuat jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi malam. Oke? Ibu nanti ada kasih kalian kertas HVS dan spidol. Nah, jadi kalian silahkan buat. Ini kerjanya individu tapi boleh berdiskusi ya. Baik, silahkan.
dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 7 menit untuk membuatnya. Oke? Oke, silakan buat. Ini ada spidol yang bisa kalian gunakan. Silakan di open. Oke. Silakan. Baik, sudah selesai? Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah? Oke, nah baik. Untuk selanjutnya, kalau sudah selesai, silahkan kalian keluarkan HP kalian. Kalian silahkan untuk memposting jadwal kalian ke media sosial kalian. Bisa diupload di status WA kalian, atau bisa diupload di Facebook atau Twitter atau di Instagram. Silahkan. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menguploadnya. Oke, silahkan di-upload hasil yang terbaik. Oke, sudah kalian upload ya ke media sosial kalian masing-masing. Boleh dikumpulkan hasil kalian. Spidolnya juga boleh dikumpulkan. Baik. Yang lain? Nih. Oke. Nah. Baik. Nah, Ibu mau tahu nih kira-kira hasil dari kalian membuat jadwal kegiatannya. Ibu mau minta untuk beberapa orang membacakan hasil dari pembuatannya. Ada yang mau mempresentasikan untuk pertama kali? Oke, Anya silakan.
20 30 belajar, jam 20 30 sampai jam 21 pelatihan buku, jam 21 tidur. Oke, sangat komplit sekali. Kita tepuk tangan dulu kepada Aniar. Oke, baik, terima kasih Aniar. Untuk selanjutnya, Ibu mau ada yang nomor 2 untuk mempresentasikan, ada? Oke, silahkan Nak. Baik, silahkan. Jam 5.30 bangun tidur, jam 6 sampai 6.30 mandi pagi lalu sarapan, jam 7 sampai jam 1 belajar di sekolah lalu pulang sekolah, jam 1 sampai jam 1.30 makan siang, dilanjutkan jam 1.30 sampai jam 3 sore tidur siang, jam 3 sore sampai jam 4 sore bermain HP, jam 4 sore sampai 4.30 sore mandi sore, jam 4.30 sampai jam 5 sore membereskan rumah, jam 5 sampai 6.30 makan malam, jam 6.30 sampai jam 7 menonton TV, jam 7 sampai jam 8 belajar, jam 8 sampai 8.30 beresin buku, jam 9 sampai 05 jam setengah 6 pagi tidur. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan kepada Chelsea. Yuk, yang terakhir. Baik, silakan Ananda. Pada pukul 4.30 anak-anak 5.30 bangun dari tempat tidur, membereskan tempat tidur, dan dilanjutkan dengan memetik persiapan sekolah dan juga menunaikan pulang buku. Pukul 5.30 hingga pukul 6 pagi, yaitu dilanjutkan dengan sarapan. Pukul 6 pagi hingga 6.30 pagi dilanjutkan dengan persiapan berangkat menuju sekolah. Pada pukul 7 hingga 13.30 yaitu melakukan kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan di sekolah. Pada pukul 13.30 hingga 15.00 dilanjutkan dengan istirahat siang, makan siang, sholat zuhur dan tidur siang. Pada pukul 15.00 atau jam 3 sore hingga pukul 17.00 atau 5 sore dilanjutkan dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti kepramukaan, karang taruna, olahragaan, kesenian dan lain sebagainya. Pada pukul 17.00 atau jam 5 sore hingga 18.30 atau 7 malam dilanjutkan dengan mandi, membantu kepada orang tua, dan juga menunaikan sholat maghrib. Pada pukul 18.30 hingga 19.00 dilanjutkan dengan melakukan kegiatan makan malam. Pada pukul 19.00 atau jam 7 malam hingga 21.00 atau jam 9 malam dilanjutkan dengan belajar, mengerjakan tugas, menyelesaikan PR, dan juga menunaikan sholat isya. Pada pukul jam 9 malam atau pukul 21.00 hingga pukul pagi dan juga dengan tidur. Oke, baik. Kita tepuk tangan kepada Aranda. Baik, membuat jadwalnya sangat baik sekali. Kalian memasukkan 3 hal kegiatan utama juga di dalam jadwal kegiatan kalian. Ada jadwal yang di rumah, ada jadwal kegiatan sekolah, ada juga jadwal sosialnya juga ya. Ada persiapan dari bangun tidur, persiapan ke sekolah, lalu membersihkan rumah, membantu orang tua, dan juga bermain dengan teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya kalian sudah tadi membuat jadwal kegiatan lalu menguploadnya ke media sosial dan juga kalian sudah mempresentasikannya. Ibu mau merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan merefleksikan kegiatan bimbingan kelompok ini. Di sini ada 4 poin. Jadi Ibu nanti akan bertanya kepada kalian secara lisan di poin pertama. Jadi apakah kalian mengalami kesulitan pada saat menulis atau merancang jadwal kegiatan sehari-hari? Ada yang mau jawab? Oke.
Bisa berdiri dulu, bisa berdiri. Oke. Oke, Malaysia mengalami kebingungan di dalam pemilihan warna. Oke, baik. Kita tepuk tangan kepada Malaysia. Nah, di poin yang kedua, apa yang kalian rasakan pada saat kalian mengerjakan jadwal kegiatan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, baik, Olivia. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan kepada Olivia. Jadi Olivia mengalami kebingungan pada saat di awal ya. Jadi ada mengalami kebingungan dan di tahap akhir dia sudah mulai percaya diri. Nah, yang ketiga, menurut kalian apakah jadwal kegiatan sehari-hari ini akan bermanfaat untuk diri kalian nantinya? Ada yang mau menjawab? Baik, silakan. Oke, jadi sangat bermanfaat. Kita tepuk tangan dulu. Jadi sangat bermanfaat ya untuk mengatur kegiatan kalian. Kapan waktunya untuk bermain, kapan waktunya untuk belajar, dan kapan waktunya untuk membantu orang tua. Nah, dan yang keempat dan terakhir, bagaimana cara menerapkan jadwal kegiatan sehari-hari? Ada yang tahu? Baik, silakan Sandi. Bisa dipakai logo lalu diprint dan dinyatakan dikirim apa? Oke, baik. Menurut Sandi itu bisa difoto, bisa ditempel di kamar, di dinding kamar. Oke, kita tepuk tangan untuk semua. Baik. Selanjutnya itu ada kesimpulan hasil bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu mau tahu nih, apa sih kesimpulan dari awal hingga akhir dari materi sampai melakukan aktivitas membuat jadwal kegiatan? Ada yang tahu? Oke, silakan ada kesimpulan. Oke, baik, kita tepuk tangan kepada Ades. Ya, jadi ada 3 kegiatan utama anak, yaitu apa yang merupakan kegiatan? Kegiatan apa? Kegiatan sekolah dan kegiatan sosial. Baik, 3 kegiatan itu kalian sudah tuangkan di dalam pembuatan jadwal. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu apa kesan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Apa kira-kira? Ada yang mau? Ya, Tiara silakan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan kepada Tiara. Oke, jadi kesannya sangat baik ya. Kita sudah mengadakan bimbingan kelompok dari pagi hingga saat ini. Nah, Ibu akan mengevaluasi kegiatan kita dalam bimbingan kelompok ini dari pagi tadi, dari awal hingga sekarang. Ada beberapa pertanyaan nih yang harus jawab secara lisan saja ya. Oke. Dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini, apakah anak-anak Ibu ini merasa senang? Nah, kira-kira kalau ada yang bermain HP secara berlebihan, apakah bisa mengatur waktunya dengan baik? Tidak. Jika
mengantuk dan tugasnya jadi menumpuk. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kalian lakukan? Membuat jadwal kegiatan. Oke, nah apakah dengan membuat jadwal kegiatan itu anak-anak ibu ini bisa mengatur waktunya dengan baik? Oke, bisa ya. Nah, kalau bisa, kira-kira kalian setuju tidak jika kita akan mengadakan bimbingan kelompok di minggu selanjutnya dengan tema yang baru dan menarik? Kira-kira setuju? Oke, setuju ya. Jadi kalian sangat bersemangat sekali. Nah, sekarang Ibu berterima kasih kepada kalian sudah mau datang, kalian sudah mau mengikuti dinamika di bimbingan kelompok pada hari ini. Selanjutnya nanti kalian bisa mengikuti kegiatan yang lain karena kita juga waktunya terbatas. Kita akan menutup kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke, terima kasih.